Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Kembali lagi kita dalam Pagi Lawatan Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami juga bisa bangun dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu saja ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga mungkin akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari apa yang kami dengar pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau sama-sama angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yesus. Mari kita siapkan hati kita.
Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, tiba waktunya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah pengurapan yang baru tercurah bagi hamba-Mu, bagi kami semua jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang Dia pesan Tuhan, Engkau sampaikan bagi kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan perucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan dan renungan pagi hari ini ya diambil dari ayat mas saya secara pribadi ketika di awal tahun 2024. Ayat mas saya diambil di dalam Galatia 5 ayat 5. Dikatakan sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak Ibu, dalam nas Galatia 5 ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Ternyata ketika mempelajari latar belakangnya dari pasal ini tentang Galatia, bahwa ternyata Galatia ini adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misinya yang pertama. Ya, dalam Kisah Para Rasul 13 sampai 14. Nah, ketika jemaat ini bertumbuh, ya ternyata ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang Kristen yang lahir baru ya ketika ingin masuk dalam komunitas atau suatu gereja, mereka harus ya kembali melakukan hukum Taurat. Ya, padahal Paulus mengajarkan ya bahwa mereka diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tapi dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya dengan permasalahan tersebut, Paulus meluruskan, menyampaikan kepada orang-orang Kristen, jemaat di Galatia, bahwa syarat utama untuk menerima keselamatan, mereka beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Lalu hukum yang kedua, hukum Taurat tidak ada hubungannya dengan hukum kasih karunia. Artinya bahwa kasih karunia Allah itulah digenapi, bahwa semua ya dosa-dosa diampuni oleh Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan hanya yang ketiga, melalui iman kepada Yesus Kristuslah kita menerima keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ya renungan yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 5 saya akan berjudul dengan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran seperti apa yang diharapkan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama yaitu di dalam ayat 1 dikatakan dari Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama, kebenaran yang pertama dari ayat ini, saya menemukan bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, kita jangan lagi ya dikenakan oleh kuk perhambaan. Perhambaan di sini maksudnya kita jangan lagi kembali kepada dosa. Dosa masa lalu, dosa kita, kehidupan kita yang lama. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka kita harus ya menyadari bahwa kita sudah diselamatkan. Karena kasih karunia Allah. Nah, kita diselamatkan kenapa? Oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Dalam Yohanes 15 ayat 13 ya. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dari ayat ini, berarti kalau kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, artinya berarti kita harus hidup ya, sebagai sahabatnya Tuhan. Kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Apa itu kasih? Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 bahwa Allah adalah kasih. Kasih yang seperti apa yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita? Yaitu kasih yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 8. Kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah murah hati. Ya, kasih itu tidak berkesudahan. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan. Oleh sebab itu mari kita hidup sebagai sahabatnya Allah. Kita hidup
seperti karakternya Yesus. Itulah kebenaran yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Kita harus memiliki karakter pribadi sebagai sahabatnya Tuhan. Ya, Tuhan tidak menyebut kita sebagai hamba di dalam Yohanes 15 tadi. Tapi Tuhan mengangkat kita menjadi sahabat. Dan saudara kalau punya sahabat, saudara pasti curhat, cerita, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tapi saling merangkul. Nah itulah Tuhan mau supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Bahkan masalah, pergumulan atau apapun visi misinya dia sampaikan. Ya, dikatakan bahwa Tuhan menyampaikan isi hatinya bagi kita. Oleh sebab itu sadari bahwa kita sesungguhnya adalah sahabatnya Tuhan karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Nah yang kedua, kebenaran yang kedua yang Tuhan ingin sampaikan yaitu di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Amin. Yang kedua, yang Tuhan ingin sampaikan kebenaran yang kedua yaitu bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani orang lain dengan kasih Kristus. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan mau tidak hanya berhenti di kita. Tidak hanya berhenti kita sebagai sahabatnya Allah, tidak menikmati sendiri, tidak. Tapi Tuhan mau jadikan ini momen, kesempatan kita untuk apa? Untuk melayani orang lain dengan kasih Kristus. Artinya kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, ya. Tuhan sudah memberikan contoh. Kalau Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, kita pun juga wajib mengasihi orang-orang sama kita. Mengasihi apa? Mengasihi tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Mengasihi sesama kita. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya mari kita gunakan kesempatan kita, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berbuat baik. Tidak hanya kepada kawan-kawan kita seiman, tapi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Nah, kita akan mungkin besok atau apa di bulan Februari ini, ya ada Valentine. Mari Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, Valentine kita sebagai anak Tuhan, ya mungkin berbeda dengan orang-orang duniawi. Ya mungkin Valentine orang duniawi, mungkin kasih eros, tetapi kita tunjukkan sebagai kasih yang sejati, kasih agape. Kita mengasihi ya, sesama, kita mengasihi orang-orang yang mungkin dibuang, orang-orang yang dikucilkan, kita rangkul. Kasih agape, yaitu kasih yang walau bagaimanapun, kasih yang tanpa syarat, kasih filia, mengasihi sesama. Oleh sebab itu mari layani orang lain dengan kasih Kristus. Di momen mungkin Valentine kita gunakan, kita mengasihi sesama kita. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Gunakan kesempatan ini menjadi berkat. Mungkin kita bisa memberikan ungkapan kasih kita. Mungkin di bulan Februari di Valentine dengan apa? Dengan memberikan mungkin nasi bungkus atau apa ya, sebagai bentuk perhatian, bentuk kasih kita kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari biarlah di bulan Februari ini dengan ayat emas yang saya terima, Galatia 5 ayat 5, bahwa Tuhan inginkan supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam iman, ya, untuk melakukan kebenaran. Yang pertama, menyadari bahwa kita sudah diselamatkan sebagai sahabatnya Allah. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, hiduplah ya, melayani orang lain dengan kasih Allah. Jadi gunakan kesempatan kita dengan mengasihi orang lain. Di momen bulan Februari yang ada Valentine ini, mari biarlah kita mengasihi saudara seiman, bahkan orang-orang di luar Kristus dengan kasih Kristus. Nah, biarlah dua hal ini kita lakukan oleh anugerah Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus dan tuntunan Tuhan. Hidup di dalam iman, maka kita akan mengalami kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebenaran yang Tuhan sampaikan. Dua hal, kami menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, bahwa kami harus hidup sebagai sahabatnya Allah. Yang kedua, juga Tuhan ajarkan kami untuk melayani, mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan,
Kami mau menggunakan kesempatan ini untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, dan kami akan melihat kemuliaan akan terjadi. Banyak jiwa dimenangkan oleh karena roda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom.